Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang optimalisasi penataan aset Kecamatan Bajuin melalui konsolidasi dan barcode BMD. Ya, Sipinda, ya, Sistem Informasi Inventarisasi Data Aset. Panjang banget ya. Oke, baik. Ya. Saudara pendengar, sebagaimana kita ketahui bahwa aset merupakan salah satu hal yang penting untuk dilakukan penataan. Kadang-kadang kita bingung juga nih, aset yang disebut dengan aset itu yang bagaimana saja, aset yang menjadi milik pemerintah atau aset yang harus diinventarisasi, ya. Dan apa sih sebenarnya aset itu, begitu ya? Supaya jelasnya. Oke, baik. Berikut kita dengarkan penjelasan dari Pak Paimun. Silahkan, Pak. Baik, terima kasih Ibu Nelly dan Pak Setiawan Juri ya. Siap. Oh, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Salam sehat semuanya dan Amin. salam PMD. Ya, barang milik daerah, Bu. Oh, gitu. Baik. Di dalam kesempatan ini mohon izin pimpinan juga tadi sudah diberikan izin untuk berangkat ke sini, Bu. Kami Siap. dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, kami beserta dengan Ibu Eri Soryani dan Mas Hendra Saputra. Dan ini wabil khususnya adalah mendampingi Pak Haji Supina. Supina. Oh iya. Dalam rangka, ada dalam rangkanya, Bu. Oh, ini. dalam rangkanya. PKA Oke. angkatan keberapa, Pak? Angkatan 10. Semoga Pelatihan kepemimpinan administrator, Bu. Oke. Angkatan 10. Semoga sukses selalu. Amin. Amin. Sebenarnya, Bu, informasi juga Pak Paimun ini juga lulusan PKA angkatan 2. Tapi Senior. Ya, senior, tetapi memang dia ini terkait dengan Sipinda. Memang mantap, Bu. Jadi ulun ngikut aja, Bu. Baik. Iya. Baik, mohon izin Ibu Siap, dari silakan. rekan-rekan sekalian. Jadi terkait dengan topik yang kita bahas saat ini, pendengar setia Radio FM Tutung Pandang 102,3 ya, Bapak Siap. Ibu. Iya. Salam bahagia Bapak Ibu sekalian. Nah, topiknya adalah optimalisasi penatausahaan aset terpadu Panser dari Kecamatan Bajuin melalui apa ini? Konsolidasi barcode sistem informasi inventarisasi data aset. Produknya adalah BPKAD Kabupaten Tanah Laut. Siap. Jadi sebelumnya Bapak Ibu pendengar setia, bahwa namanya pengelolaan BMD tadi sebenarnya runtutannya ini ada banyak, Bapak Ibu. Akan tapi supaya sedikit ada satu gambaran bahwa pengelolaan barang milik daerah ini diantaranya adalah yang pertama perencanaan kebutuhan, Bapak Ibu. Yang kedua, setelah direncanakan kebutuhannya tadi, ini pengadaan. Setelah diadakan wajib untuk digunakan. Jangan-jangan diadakan tapi tidak digunakan. Mudah-mudahan tidak demikian ini. Nah, ketika penggunaan tadi tentunya tidak jauh-jauh dari pemanfaatan. Digunakan tapi tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Oh iya. Ini Bapak Ibu Ada sekalian. ya seperti itu ya? Wow, kira-kira nggak ada Bang tadi. Iya, nanti kita bahas ya. Baik, yang selanjutnya adalah karena tadi sudah direncanakan, diadakan, digunakan, dimanfaatkan, berkewajiban kita, Bapak Ibu, ini adalah mengamankan dan memelihara. Mengamankan dan memelihara. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita ini berbicara dengan barang milik daerah, sebenarnya barang milik daerah itu apa sih, kan gitu ya? Ini pasti bertanya-tanya Bapak Ibu sekalian. Bingung nanti, ini yang mana yang barang milik daerah, ini yang mana yang barang milik saya gitu. Kalau misalnya aset itu sebenarnya kan konotasinya panjang, Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa asetnya pemerintah daerah, asetnya pribadi. Kalau saya tanya di sekitar kami misalnya seperti Ibu, apakah punya aset? Pasti punya. Iya. Tapi sifatnya adalah pribadi. Nah, baik aset yang terlihat dan aset yang tidak terlihat. Siap. Nah, kalau topik pada saat ini, makanya harus dikupas terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan asetnya pemerintah daerah. Jadi aset pemerintah daerah itu bisa dikerucutkan menjadi barang milik daerah, Bapak Ibu sekalian dan pendengar setianya. Nah,
barang milik daerah tersebut ini apa sih sebenarnya? Yang pertama adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD, artinya melalui pengadaan. Nah, sudah jelas ya, Ibu sekalian ya. Yang kedua adalah semua barang yang berasal dari perolehannya yang sah. Nah, perolehan tapi sah. Ini berupa apa saja? Yang pertama adalah barang yang diperoleh dari hibah. Kan sering ya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita ini menerima hibah, baik dari CSR mungkin, dari pemerintah daerah yang lain. Yang kedua adalah barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian kontrak. Karena tadi sudah direncanakan, sudah dianggarkan, dilaksanakan melalui kontrak, sehingga itu berkewajiban pada akhirnya adalah dicatat sebagai barang milik daerah. Dan yang berikutnya, yang ketiga adalah barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Artinya barangkali dari divestasi dan lain sebagainya. Itu diantaranya, ibu-ibu sekalian. Panjang ternyata ya, banyak ternyata ya Pak Paimun, dan rumit ternyata ya. Sangat rumit. Iya, tidak semudah yang kita bayangkan. Oh ini barang inventaris gitu, nyantai-nyantai aja gitu ya. Iya, ternyata pecahannya banyak sekali. Siap. Dasar hukumnya apa, Bapak Ibu ya? Yang pertama adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016. Atas apa? Atas pengelolaan barang milik daerah. Seperti itu. Nah, siapa yang berkewajiban mengelola ini? Jadi yang pertama adalah penguasa barang milik daerah itu adalah Bapak Bupati. Berarti pimpinan daerah ya? Itu penguasanya beliau. Yang kedua adalah pengelola barang milik daerah. Itu adalah Bapak Sekretaris Daerah kita. Pembantu pengelolanya siapa? Adalah Kepala BPKAD. Baik. Terus yang berikutnya penggunanya siapa? Penggunanya adalah OPD ataupun SKPD. Terus ada lagi kah kira-kira turunannya? Ada. Iya, banyak sekali ternyata. Kuasa pengguna, misalnya kayak UPT, Dinas Pendidikan punya UPT, SD dan lain sebagainya. Misalnya Dinas Kesehatan ada UPT seperti Puskesmas. Seperti itu. Itu adalah penguasa pengguna. Jadi Bapak Ibu terkait dengan pengelolaan barang milik daerah ini memang rigid, memang jeli. Pada saat ada audit, misalnya BPK di setiap tahun itu aset merupakan bagian yang luar biasa dalam hal audit, dalam hal penentuan opininya. Baik, bisa lo lanjut Ibu sekalian? Iya. Nah, sekarang terkait dengan Sivinda, Bapak Ibu ya. Sivinda, Sistem Informasi Inventarisasi Data Aset. Ini merupakan turunan atau piranti yang di dalamnya dari Permendagri 47 tahun 2021 terkait dengan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Adalah bagian dari itu. Karena sedemikian banyaknya item aset, kalau di tanah laut tadi hampir sekitar 15.000 sekian item. Itu yang ada di kepalanya Pak Bayu. Enggak sedikit kan Bu Nelly, enggak sedikit kan Pak ya, dari rekan sekalian. Jadi coba dilatih, Bu Eri aja sampai dulunya beliau itu adalah subur ya. Karena kelamaan di BPKAD sekarang jadi seksi ya. Baik pemirsa, ibu-ibu bapak sekalian, nah, ulun lanjutkan lagi kaitannya dengan Sivinda. Di dalam Permendagri 19 tahun 2016 disampaikan bahwa di salah satu pasal inventarisasi itu dilaksanakan oleh siapa? Pengelola, pengguna dan kuasa pengguna. Paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun. Paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun. Periodenya adalah per 5 tahun, Ibu Nelly. Per 5 tahun. Tapi kalau misalnya dilaksanakan per tahun apa boleh? Tadi kan di dalam peraturannya adalah paling sedikit 5 tahun. Kalau misalnya per tahun akan lebih baik lagi pengelolaannya. Yang berikutnya adalah fungsi dari inventarisasi ataupun sensus tadi adalah yang pertama, Bapak Ibu pendengar setia, ini untuk membuka wawasan kita. Barangkali dari SKPD juga akan sering-sering dengan kita, siap pokoknya ya. Jadi inventarisasi tersebut itu diperuntukkan untuk membuktikan bahwa keberadaan aset
ataupun rasa aset yang dimiliki oleh SKPD tadi, apakah betul-betul ada dan dimanfaatkan? Oke. Nah, pertanyaannya kalau ada dimanfaatkan tadi bagaimana Bu Nelly? Ya, betul sekali. Oke. Dan apa saja nih yang perlu diinventarisasi? Nah, itu dia. Jadi yang diinventarisasi tadi, rekan-rekan sekalian, pendengar setia Radio Tutung Pandang FM, yang pertama ini merupakan adalah aset tetap. Pasti tanya-tanya si Din ini, beliau aset tetap itu apa? Iya. Aset tetap, gitu. Aset tetap itu adalah aset yang nilai kapitalisasinya, nilai tukarnya tubuh awalnya minimal itu kalau peralatan dan mesin adalah di atas 500.000. Nah, seperti itu. Kalau misalnya pembangunan di atas 5 juta, di atas 5 juta kalau untuk pembangunan gedung dan lain sebagainya. Dan jenisnya apa saja? Yang pertama adalah aset tetap itu tanah. Ini KIP A, KIB, kartu inventaris barang A. Yang kedua peralatan dan mesin. Ya, kalau bahasa awamnya peralatan mesin alat dan mesin berarti banyak banar, memang banyak ya Pak Ibu. Jenisnya itu adalah KIB, kartu inventaris barang, B, peralatan dan mesin. Yang ketiganya adalah gedung dan bangunan. Itu dikategorikan menjadi KIP C. Jalan, jaringan irigasi dan jaringan, ini adalah KIP D. Yang kelima adalah aset tetap lainnya. Dan yang keenam, konstruksi dalam pengerjaan. Bahasanya memang rumit-rumit. Iya, rumit-rumit makanya itu. Saya rasa nyesek gitu. Oke. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian dan rekan-rekan sekalian, timbulnya dari Sifinda ini memang pada saat itu karena instruksi dari pimpinan yang pertama. Dukungan, dorongan, harapan dari pimpinan. Untuk apa? Untuk mengurai adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan inventarisasi per 5 tahun tadi. Kebetulan Bu Nelly pada saat di BPKAD diberikan kesempatan oleh Bapak Ibu DPKB SDM untuk mengikuti pelatihan administrator. Pelatihan administrator ini kalau kita dulu kayak tim 3 gitu ya. Jadi di situ Bu Nelly, rekan-rekan sekalian, memang diharapkan adanya satu inovasi. Inovasi. Setiap peserta begitu ya harus berinovasi. Seperti Pak Haji Supinang dalam rangka inovasi, Bu. Iya. Bagus. Jadi bisa kami lanjutkan bahwa ketika mengikuti PKA tersebut didorong apa inovasi yang sekira untuk yang memberikan kontribusi positif dan memudahkan memvalidkan data, memberikan sesuatu hal yang bermanfaat untuk SKPD. Sehingga ketika kami menjalankan inventarisasi dibuatlah Sifinda tadi, Bu. Itu merupakan alat ya Bapak Ibu, merupakan alat yang di dalamnya adalah ada untuk inventarisasi. Yang isi dalamnya lagi adalah barcode. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini produknya. Produknya Sifinda tadi. Jadi Sifinda ini, sistem informasi inventarisasi data aset ini Bapak Ibu, di dalamnya ada inventarisasi yang sensus tadi. Untuk mempermudah inventarisasi apa alatnya? Alatnya adalah untuk mencek satu-satu. Ini tahun berapa diperoleh, berapa nilainya, dan juga ini kira-kira fotonya seperti apa. Ini ada di dalam barcode tadi, Bu. Sehingga kadang usah ngalih-ngalih melihat kalau dulu tuh ada yang namanya kode barang dan panjang, susah untuk diartikan. Iya, betul. Nah, kalau sekarang tinggal tembak pakai HP sudah ada informasi, Bu. Diperoleh ada contohnya, Bu. Bentuknya Pak, nanti diberikan contoh oleh Mas Indra. Begitu. Iya. Jadi demikian Bu Nelly, Bapak Ibu sekalian, sekilas dari Sifinda ini, lahirnya Sifinda kapan? Ini atas dorongan pimpinan, atas restu pimpinan, dan kita berkreasi didukung oleh tim yang ada di BPKD dan seluruh SKPD di tanah laut. Demikian Bu Nelly dan rekan-rekan sekalian. Ternyata luar biasa. Luar biasa. Saya jadi bingung kita nih mau ambil dari sisi mana dulu, karena begitu rumit, begitu luas, begitu
banyak ya hal yang perlu kita bahas yang berkenaan dengan penataan aset ini tadi, inventarisasi dan data aset ini ya. Oke, baik, kita pengen tahu dulu nih Pak Paimun, Sifinda ini di launching kapan? Baik, Ibu Nelly. Siap. Jadi Sifinda ini di launching pada saat selesainya PKA. Pada saat itu, pada saat apel gabungan dan serentak seluruh peserta PKA di tahun 2023 pada saat itu. Kisaran bulannya kalau tidak salah bulan September ya, Pak ya. Ya, pokoknya sekitar itulah di akhir 2023. Iya, berarti hampir berusia 1 tahun ya. Dan ini Bu Nelly, diperbuka. Di dalam PKA tersebut, di dalam dokumen yang diselesaikan, diharapkan ketika ada satu inovasi itu semaksimal mungkin untuk dilaksanakan dan berkelanjutan, sustainable Bu ya, itu dan dimintakan adalah diperbukan. Sifinda ini sesuai dengan Perbup Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 97 tahun 2023. Tentangnya apa? Optimalisasi inventarisasi barang milik daerah melalui sistem informasi inventarisasi data aset Sifinda. Demikian. Dia sudah paten berarti ya, sudah diperbukan. Iya, bagus Dan sekali. sekedar informasi Bu, kemarin itu kan komunikasi dengan Pak Paimun, Kabit Investasi, bahwa Sifinda ini adalah satu-satunya di Kalimantan Selatan. Oh begitu? Iya, Luar biasa. Bukan di Indonesia yang berapa? Baru yang kalau nggak salah kita ini yang ketiga Bu. Nah itu kan membanggakan bagi kita. Iya, betul sekali. Iya. Oke, baik. Kita tinggalkan dulu Pak Pai. Terlalu banyak Bu. Iya, saya nyesek ini. Saya ke Bu Eri. Ya, saya ke Bu Eri. Kalau ingat Eri, saya ingat Eri Susan gitu ya kan. Lagunya. Tapi kalau ingat Suryani, saya ingat Lili Suryaninya. Ya, di Tembang Kenangan sering muncul. Kalau lihat Sindra gimana Bu? Oke, Mbak Eri, Kasubit inventarisasi ini tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Paimun, cukup rumit ya penanganan untuk inventarisasi barang dan aset milik daerah. Bagaimana prosedur atau ada protap yang ditetapkan untuk mendeteksi, untuk mendata, untuk menginventarisir barang-barang milik daerah? Kan ini Bu, kalau kita kan memang ada SOP-nya untuk pendataan inventarisasi itu Bu. Jadi ketika pengadaan kami ada pembantu pengurus barang Bu. Jadi pengurus barang yang mengidentifikasi, yang menginput barang-barang milik daerah yang melalui penganggaran tadi Bu. Jadi dimasukkan datanya baik KIP A, KIP B, KIP A sampai F. Nah kalau hibah mungkin dari hibah bisa masuk ke pemanfaatan di subit pemanfaat Bu. Hibah itu masuknya di kasubit pemanfaatan dulu, dan hibah itu baru kalau sudah hibahnya datanya sudah lengkap baru dimasukkan di aset lagi, baru diinventarisasi, dimasukkan di inventarisasi. Oke. Berapa lama ya barang yang diadakan oleh pengadaan oleh SKPD misalnya dan lain sebagainya, itu berapa lama setelah diadakan itu harus dilakukan pencatatan atau penginventarisasian? Setelah pencairan, setelah lengkap datanya, misalnya pengadaan melalui kontraknya sudah selesai, sudah pembayaran lunas, baru diinput. Jadi diinput tuh tiap sudah realisasi baru diinput gitu. Biasanya misalnya triwulan 1 diinput di triwulan 1, kalau di triwulan 2 di triwulan 2 diinput gitu Bu. Input berarti yang menginput pengurus barang Bu, pengurus barang SKPD, karena pembelanjanya di SKPD, jadi SKPD yang menginput. Mungkin Pak Paimun bisa Iya, bingung saya. Bu Nelly, memang sesuatu yang betul-betul rigid Bu. Betul sekali. Rigid sekali. Berawal memang Bapak Ibu, kenapa tadi di dalam siklus itu kami yang pertama adalah rencana kebutuhan barang milik daerah, terus lagi ke pengadaan, ke pemanfaatan. Jadi ketika satu OPD atau SKPD dalam rangka untuk menunjang satu tupoksi, tentunya kan sudah berangan-angan. Tahun ini saya perlu ini, gitu ya. Karena kan ada IKU Bu. Nah, untuk
ibaratnya untuk mendukung suksesnya satu tupoksi tersebut, diantaranya adalah aset atau prasarana. Sehingga ketika sudah ada di RKBMD, disepakati bersama antara legislatif dan eksekutif, itu membuat satu RKA, rencana kerja anggaran tadi. Nah, pada saat RKA tadi sudah sudah bisa dijalankan, misalnya di tahun anggaran berjalan, itu diharapkan bahwa di masing-masing SKPD tadi membelanjakan, mengadakan kan seperti itu. Nah, ketika di awal tadi Bapak Ibu, memang ketika Bapak Ibu menganggarkan satu RKA, item RKA tadi, itu sudah ada yang namanya Permen 108 Bu, yang mengatur kodifikasi barang, kaitannya dengan ini apakah barang jasa, apakah ini modal, jenisnya apa, peralatan dan mesin, dan lain sebagainya. Sehingga ketika dituangkan dalam bentuk RKA dan dibelanjakan tadi, apa yang disampaikan Bu Eri, itu ada yang namanya rekonsiliasi Bu. Oleh siapa? Oleh petugas dari SKPD. Siapa orangnya? Kalau yang merencanakan adalah bagian perencanaan, kalau yang membuat ataupun melaporkan adalah pengurus barang ada di SKPD. Yang bertanggung siapa? Yang bertanggung jawab adalah penggunanya. Ketika rekonsiliasi tadi Bapak Ibu, itu ada yang namanya untuk pencatatan aset itu sesuai dengan SAP, itu adalah akrual Bu. Ketika tahun misalnya di tanggal berapa nih Bu? Tanggal berapa? 19 pengadaan. Berproses 1-2 hari, harus secepatnya untuk dicatat Bu. Karena apa? Karena di dalam pemanfaatan aset itu ada yang namanya kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Masing-masing item barang yang dibeli itu ada masa manfaatnya Bu, sudah diatur di satu perundang-undangan. Contoh misalnya laptop umurnya berapa? 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Karena teknologi tadi kan berkembang cepat. Seperti itu Bu. Jadi yang disampaikan oleh Bu Eri tadi, kapan waktunya mencatat? Ya secepatnya. Apa dasarnya? Dasarnya adalah berita acara, foto visual, dan lain sebagainya. Cukup rumit kan Bu ya? Iya betul sekali. Tapi Bu harus tetap semangat Bu. Demi tanah laut Bu. Memang betul. Tetap semangat. Oke. Baik, saya ke Mas Hendra. Mas Hendra Saputra, staf administrasi, staf inventarisasi ya. Izin, beliau adalah spesialis Sifinda Bu. Oh begitu. Nah makanya itu ya. Oke. Dengan banyaknya barang yang tadi disebutkan oleh Pak Aimun dari A, B, C, D sampai F ya. Dari banyaknya juga SKPD yang menjadi pengada dan pengguna serta kuasa pengguna dari barang-barang tersebut. Bagaimana catatan atau data-data dari barang milik daerah kita di Kabupaten Tanah Laut? Maksud saya, apakah menggunakan sistem manual, menggunakan sistem digital, dan bagaimana cara kita melakukan updating dari data-data tersebut? Pada awalnya database Sipinda ambilannya kan para pengurus barang menginputkan datanya pada Simda BMD. Nah, setelah Simda BMD nanti dimutasikan database dari Simda ke Sipinda. Jadi di Sipinda pun sederhananya cuman pengurus barang cuman memasukkan foto, karena data barangnya sudah ada, cuman perlu memasukkan foto, ditaruh QR code-nya, masukkan foto, jadi sudah selesai kayak gitu untuk pengurus barangnya Bu. Artinya ketika SKPD pertama kali menganggarkan, ini sudah ada nih di anggaran misalnya akan membeli mobil misalnya mobil. Nah, ketika disetujui penganggaran itu berarti BPKAD sudah melakukan perekaman. Lebih ke pengurus barang sudah mengasih ke kami belanja modal. Nah, di situ mereka juga sekalian melakukan penginputan pada Simda BMD. Nah, setelah mereka melakukan penginputan pada Simda BMD, baru mereka melakukan rekon ke kami untuk menyatakan kebenaran pengadaannya. Rekon. Bisa ditambahkan Bu Deli? Masih bingung ya Pak. Baik Bu Deli. Kalau misalnya seperti kendaraan dinas operasional, ya Bapak, untuk proses pengadaannya ini masih tersentral ada di BPKAD.
Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena sifatnya adalah ini untuk menunjang satu operasi supaya ada kesamaan. Seperti itu. Kesamaan, maksudnya kesamaan jumlah, kesamaan apa betul, gitu? Betul, supaya terdeteksi. Nah, ketika pengadaan memang ada di BKAD. Nah, pada saat nanti ini sebenarnya di awal tadi usulan dari siapa, atas telahan TS-nya dari SKPD mana pada saat penganggaran. Sehingga ketika sudah diadakan, ini ya Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, nanti akan didistribusikan sesuai dengan usulan SKPD tersebut. Seperti itu Ibu. Oke. Saya masih ke Mas Hendra. Siap. Mas Hendra, tadi dikatakan oleh Pak Paimun, Sipinda ini kan di launchingnya di tahun 2023, tepatnya di bulan September, hampir berusia 1 tahun ya Pak ini. Sebelum ada Sipinda, ini pengelolaan aset dan inventarisasi barang milik daerah seperti apa? Karena ada aplikasi ya itu tadi Bu, yang saya bilang Simda BMD Bu. Simda BMD. Ada Simda. Tapi Simda BMD itu informasi yang tidak pakai barcode Bu. Lalu pengalihan dari Simda BMD kepada Sipinda ini prosesnya seperti apa? Sebenarnya enggak pindah Bu, saling. Saya khawatirnya ada barang yang tercecer Pak. Ya. Saling melengkapi Bu sebenarnya. Ya, artinya yang kemarin di Simda BMD itu masih tetap ya? Kita masih memakai Simda BMD. Maksudnya tidak dituangkan ke dalam Sipinda? Tidak. Nanti kalau ini kan untuk saat ini kita menggunakannya per tahun di database-nya akan dipindahkan bukan dipindahkan, diduplikasi ke Sipinda. Jadi di Simda masih ada, di Sipinda ada. Cuman di Simda karena tidak ada bisa mencantumkan foto, barcode itu ya akhirnya yang ini bisa kode panjang, tambah lagi kode panjang. Bu Deli, bisa lo tambah lagi? Oke. Siap. Jadi seperti ini Ibu. Di dalam pengelolaan barang milik daerah, masing-masing SKPD, kita itu dari dulu sudah menggandeng BPKP Bu. BPKP. Ini mengeluarkan satu produk namanya Simda. Jadi Simda itu adalah aplikasi sistem informasi manajemen keuangan daerah. Simdanya untuk apa dulu? BMD kah, keuangan kah? Tapi kalau di aset adalah BMD. Artinya kita memakai Simda BMD. Simda barang milik daerah. Jadi Simda inilah Bapak Ibu sekalian, ini adalah untuk satu aplikasi untuk menginput data aset seluruh di Kabupaten Tanah Laut. Mulai kapan? Mulainya adalah penetapan atau pembuatan raca awal itu kalau tidak salah menurut informasi para senior adalah tahun 2027. 2007. 26 itu adalah appraisalnya. Jadi mulai 2007 Ibu sampai dengan saat ini. Nah, Sipinda tadi apa? Sipinda itu bagian dari inventarisasi. Untuk apa? Mencocokkan barang-barang aset di SKPD itu loh Bu. Ketika diinventarisasi per 5 tahun tadi, misalnya barang A diadakan di tahun 2020. Sekarang tahun 2024 misalnya laptop, berarti masa manfaatnya masih kurang 1 tahun. Ada barangnya. Seperti apa barangnya? Diperoleh pada saat itu berapa nilainya? Seperti itu. Fotonya seperti apa? Jadi Sipinda itu piranti untuk melaksanakan inventarisasi tadi Ibu. Untuk mempermudah apa? Makanya kayak mic pian ini ditempeli Sipinda barcode-nya. Kalau sangat jadi kan misalnya ingin ditembak pakai HP sudah ada informasinya. Bisa dicoba Bu Deli. Oke. Ya Bu Deli. Mudah Bu, nggak ada yang sulit Bu. Iya. Mungkin karena saya bukan praktisi setiap hari begitu ya. Makanya rasanya tuh rasa kayak sulit banget gitu. Kayaknya harus sering-sering diundang kami Bu. Oke, baik. Saya ke Pak Supinal. Pak Supinal, Kecamatan Bajuin. Ini mungkin pertama kali ya yang melakukan talkshow kolaborasi dengan BPKAD berkenaan dengan aset karena baru pertama kali yang hadir ya. Kita tidak tahu nih kecamatan lain apakah sudah atau belum gitu ya. Apa sebenarnya yang melatar belakangi Kecamatan Bajuin gencar, bahkan beberapa hari yang lalu udah pesen gitu ya. Udah request gitu. Apa sebenarnya?
Pertama Bu, memang ada permasalahan terkait dengan penataan aset di kecamatan kami Bu, dan mungkin ini salah satu juga di mungkin juga semua SKPD ada permasalahan terkait dengan aset ini Bu. Apa permasalahan yang mungkin agak krusial data gitu ya? Aset yang rusak dan tidak lengkap, kemudian belum update-nya data inventarisasi aset di setiap ruangan itu kan, kemudian adanya aset yang belum terdeteksi atau ditemukan, kemudian belum adanya mekanisme SOP tentang penataan aset di SKPD, kemudian juga nih belum mereview atau mengulang terkait dengan berita acara Bu. Itu maksudnya setiap penggunaan barang seperti laptop Bu, itu kan ada berita acara penggunaan barang ke yang bersangkutan itu harus setiap tahun paling kira diulang itu. Ada barangnya ke itu. Kemudian kami juga kan kemarin tuh kebingungan terkait dengan aksi perubahan kami Bu. Apa yang sebenarnya ya tadi dengan adanya Sipinda ini kami dapat menggali informasi sistem yang ada, konsolidasi dan kompilasinya itu alhamdulillah dengan adanya Sipinda ini sebenarnya secara otomatis kami dapat mengetahui deteksi barang, jenis barang, kemudian kemana barangnya, siapa yang memegangnya dan sebagainya. Itu lebih mudah kami Bu. Nah itu Bu. Begitu ya, iya. Artinya terdeteksi ya di Kecamatan Bajuin khususnya ya. Tidak tahu dari kecamatan lain mungkin agak-agak sama ya mungkin permasalahannya. Mirip. Ada barang yang mungkin rusak tetapi masih tercatat sebagai aset. Disimpan susah, kadang disimpan ngalih, ya gitu ya, seperti itu ya. Nah, kemudian juga ada barang yang tidak tercatat tadi ya. Ada barang yang belum tercatat di daftar inventarisasi. Kemudian juga ada barang yang tidak diketahui rimbanya di mana gitu ya. Iya benar. Iya. Nah, ini berkaitan dengan ini Pak Supinal. Apa yang menjadi kekhawatiran dari Kecamatan Bajuin, dari Pak Supinal selaku Sekcam mungkin penanggung jawab dari aset-aset itu sendiri ya? Oke. Memang penataan aset kan sangat rumit terkait ini barang baik itu yang bergerak maupun tidak bergerak, kemudian ada barang yang tidak kita ketahui itu kan karena memang sejarahnya panjang Bu, mungkin sejarah panjang dari zaman Kecamatan Bajuin hadir gitu ya. Kami tidak mendeteksi itu barang yang ada, kemudian dengan Sipinda ini kami akhirnya mengetahui dengan secara pasti itu ada fotonya Bu, kemudian ada barcode-nya, kemudian secara otomatis dengan menginstal Sipinda kita langsung mengetahui ini barangnya, kemudian terkait dengan barang rusak juga dapat diketahui dengan masa layak pakainya bukan 5 tahun itu kan. Nah itu kan dipindai itu langsung kelihatan itu ini tahun berapa. Nah, diadakannya gitu ya. Contoh making masa setengah tahun sudah rusak gitu. Nah, itu mau beli lagi tahun berikutnya gitu ya. Iya, itu akhirnya kami berkesimpulan kami kompilasi aja dengan Sipinda ini. Ya, itu sangat baik. Kami dengan pengurus barang dengan dukungan Pak Camat Pak Wisnu Kontarto terkait dengan penataan aset kami kan akhirnya kami mengambil keputusan untuk memperkuat, sebenarnya sudah ada tapi kami memperkuat lagi penataan aset yang ada di kecamatan dengan menggunakan barcode BMD Sipinda Bu. Nah itu. Oke. Lalu dengan adanya kolaborasi dengan bagian aset di BPKAD ini bagaimana sampai dengan saat ini kondisi atau pencatatan barang, penghimpunan barang aset di Kecamatan Bajuin? Alhamdulillah Bu sudah berkembang kan. Salah satu kami sudah mengaplikasikan Sipinda di ruangan Sekcam, kemudian di bagian ruangan juga kami kemudian membenahi gudang-gudang terkait dengan aset yang ada di kecamatan. Yang disimpan di situ gitu ya, memang rusak tidak bisa dimanfaatkan. Selama ini kan gudang kami belum ada, jadi ruang-ruang kosong kami gunakan sebagai gudang. Padahal itu kan akhirnya kita menghilangkan deteksi barang itu. Apakah barang ini ada atau tidak ada. Nah kemudian kami kan dengan sistem Sipinda ini akan selalu mengupdate data
kir ruangan Bu, itu kan karena kir ruangan sangat penting betul, Bu. betul. Seperti kan ini sebenarnya harus ada kir ruangan terkait dengan kadang-kadang kawan pinjam. Iya, ada sebenarnya tadi mana ya? Itu kawan pinjam, akhirnya kelupaan padahal barang itu nggak dikembalikan gitu ya. Iya, barang aset padahal daerah memang enaknya seperti itu Pak Supina. Pinjam tapi nggak usah dikembalikan. Itu enak sekali gitu ya. Jadi kita berharap dengan penataan aset terpadu dari Kecamatan Bajuin ini menjadi cikal bakal semua SKPD yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Kita bersama-sama bersama-sama untuk memperbaiki penginventarisasian barang-barang dalam SKPD kita sendiri begitu. Karena kita lihat kan asetnya sangat rumit Bu, kan SKPD, kemudian ada UPT juga, kemudian ada desa-desa juga kan pasti terkait dengan aset juga. Betul sekali, sangat luas. Dan barang itu tidak hanya barang yang besar bisa dilihat begitu ya. Ada barang-barang yang kecil tapi ternyata harganya mahal gitu ya. Disimpan di kantong udah bisa kan ya. Seperti hard disk Bu, itu kan sebenarnya barang aset daerah. Betul. Itu. Tapi kan barangnya kecil kan ya. Nah, bisa disimpan di mana aja. Sulit mendeteksinya. Kadang-kadang kawan pinjam kelupaan. Iya, itu kan harus ada di inventaris barang Bu. Jadi itu jelas status penggunaan dan pemakaiannya itu Bu. Lalu sampai saat ini Pak Supina, sudah selesaikah pendeteksian barang di Kecamatan Bajuin sendiri atau masih ada permasalahan yang dihadapi atau bagaimana? Sebenarnya kami dari aksi perubahan dari PKA pelatihan kepemimpinan administrator itu ada tahapannya Bu, ada tahapan jangka pendek, tahapan jangka menengah, dan berarti tahapan masih jangka bisa panjang. bernapas ya? Iya, benar. Saya tadi kayak didesak enggak juga. Karena apa? Kalau kita tidak memakai tahapan pasti kita kebobolan. Betul. Karena saking banyaknya aset-aset itu tadi yang saya bayangkan tadi. Contoh untuk pemakaian kendaraan dinas, penggunaan alat perkantoran juga itu kadang-kadang kita harus inventaris benar-benar, dan itu harus kita buktikan dengan foto Bu. Nah ini kan kita foto, kadang kita inventarisasi, kemudian kita barcode dengan Sipinda. Dengan Sipinda itu akhirnya kita memudahkan kita mengaktualisasi dan pertanggungjawaban kita terhadap pemerintah daerah tuh. Rumit juga ya. Dan kita pasti tahu ya bahwa di setiap SKPD itu pasti banyak sekali ya. Bukan hanya banyak tapi banyak, tambah sekali lagi ya, tambah sekali barang-barang inventarisasi milik pemerintah daerah seperti itu. Oke, baik, saya ke Bu Eri dulu. Bu Eri, ini kan tadi dikatakan bahwa yang diinventaris adalah barang berupa barang milik daerah. Nah, bagaimana dengan pembelian atau pengadaan barang yang habis pakai tapi nilainya tinggi begitu? Apakah ini juga dicatat sebagai aset atau bagaimana prosedurnya? Kalau belanja barang jasa biar harganya tinggi nggak masuk aset tetap Bu. Jadi nggak dimasukkan. Oke. Nah, lalu barang kan artinya ada bendanya begitu. Iya. Nah, bagaimana dengan misalnya sesuatu yang kita adakan asalnya berupa barang kemudian kayak hilang kadaluarsa atau bagaimana begitu? Apakah itu terkategori juga sebagai aset maksud saya? Kalau selama masih tercatat jadi aset itu biar hilang tetap tercatat Bu, masih di aset. Dan itu prosedurnya sangat menyulitkan kita juga karena barang milik daerah itu tidak bisa dihapus kecuali dimusnahkan. Kalau misalnya hilang harus ada berita acara kehilangan. Kalau hilang tidak ditemukan harus ditelusuri sampai barang itu ketemu gitu Bu. Jadi nggak bisa dengan mudah untuk hilangkan dari catatan. Jadi menghilangkan dari catatan tuh perlu proses lama Bu. Pengalaman kami Bu itu Bu. Iya. Ibu Nelly. Iya, cukup rumit ya. Ibu Eri ini adalah spesialis belanja modal. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, yang ditanyakan ke Bu Eri itu namanya aset lancar. Berupa apa? Berupa barang persediaan. Contohnya apa? Adalah barang jasa, kertas, pulpen, kecil-kecil dan lain sebagainya. Itu ada juga disediakan dari ada pulpen misalnya Pak Paimon harganya 1,5 juta, ayo. Berlapis emas. Iya. Kayaknya jarang-jarang sih Bu kalau jarang-jarang. Itu ada aplikasi Bu, yang namanya adalah SIBAPER. Sistem Informasi Barang Persediaan.
itu nyatatnya first in, first out. Itu juga ada saldonya. Bukan sistem informasi terbawa perasaan. Bukan. Ibu, supaya semangat ya. Ini ya, input. Oke, baik. Siap, Bu. Seperti itu ya. Siap. Oke, luar biasa. Ini apa ya? Banyak ternyata yang belum diketahui, khususnya bagi kita ya, para pendengar juga. Saya berharap juga nih pada hari ini kecamatan-kecamatan juga bisa memonitor, karena kami juga beberapa waktu yang lalu sudah melakukan monitoring jaringan dan membuatkan aplikasi pada kecamatan. Siap. Jadi ini dapat dilakukan nanti oleh seluruh kecamatan, ya bukan hanya kecamatan. Bukan kecamatan aja Bu, semua SKPD. Tahap awal mungkin, karena hari ini kita talk show-nya dengan kecamatan. Iya, seperti itu. Nanti bertahap tadi ya. Nanti nyesek kalau Bapak Imun, kasihan nanti rontok semua. Oke, Bu Eri, pernahkah atau bisakah, adakah kemungkinan terjadi barang yang dibeli oleh SKPD itu lepas catatan? Kalonya dari pembelian pasti tercatat, Bu. Pasti tercatat. Pasti ya? Pasti tercatat. Kalau dari pengadaan APBD pasti tercatat. Oke. Saya ingin berilustrasi. Ya, berilustrasi. Wah, asik ini. Iya, ketika saya selaku pengada barang di sebuah SKPD, di dalam RKA saya beli barangnya, saya beli begitu. Nah, tetapi saya tidak melaporkannya kepada bendahara barang di SKPD saya. Kita kan ada ngecek kan dari kita ada rekon dengan akuntansi, ada ngecek di anggaran. Jadi ketahuan Bu, dari SKPD itu belanjanya apa-apa tuh pasti ketahuan. Kecil. Jadi kalaunya belum tercatat ya kita cari sampai kita hubungi SKPD-nya. Ada yang belum tercatat pengadaan ini belum tercatat. Bu Eri bisa menambahkan waktunya mepet. Betul. Bu Nelly. Oke. Ketika kita di akhir tahun, di awal-awalan tahun nanti perpindahan tahun anggaran, itu ada yang namanya BPKAD dan seluruh SKPD itu membuat LKPD. Laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi ketika LKPD tadi dibuat, Ibu Nelly, itu nanti kan ada dikategorikan barjas, terus belanja modal dan lain sebagainya. Indikasi terhadap pengadaan kalau belanja modal yang disampaikan oleh Bu Nelly tadi, ini kok ketinggalan dan lain sebagainya, ini ada rekon Bu. Jadi semua SKPD tadi melalui DPA masing-masing, belanjanya harus diinput, ketika rekon nanti diinput di Semda BMD. Semda BMD. Jadi berapapun nilai aset yang ada di SKPD di dalam DPA disandingkan dengan DPA harus nol, harus balan di setiap tahun Bu. Bagaimana enggak mumet Bu ya? Iya betul. Tapi harus tetap semangat demi pemerintah daerah Kota Laut. Itu satu-satunya modal kita adalah semangat ya. Biasanya Bu untuk aset itu tercatat, tetapi yang sudah tercatat tuh biasanya itu yang bisa tidak terdeteksi atau hilang itu biasanya, yaitu karena kekeliruan dari pengurus barang ya tadi. Salah satu yang paling penting itu ya ada care ini Bu, care sama berita acara penggunaan barang aset tadi ke siapa penggunanya. Karena saya begini Pak Supina, karena saya pernah menemukan, ya, saya kan mantan pegawai juga gitu ya. Itu kapan tuh ya? Jelek-jelek begini begitu itu ya. Tahun kapan? Tahun dulu. Kalau sekarang lebih tertib Bu. Iya, makanya itu saya apakah ini hanya berlaku pada zaman dulu begitu ya? Sekarang sudah tidak akan terjadi lagi seperti itu begitu. Oke, Bu Eri, berapa lama masa keberlakuan dari sebuah barang yang telah tercatat? Beda-beda Bu, tergantung jenis barangnya. Kan ada masa manfaatnya. Ada petunjuk. Ada kebijakan akuntansinya, ada masa manfaatnya. Misalnya barang A ini sekian tahun, gedung bangunan sekian tahun tuh ada masa manfaatnya. Tiap barang. Beda-beda Bu. Oh beda-beda. Oke. Seperti itu ya. Soalnya kita pernah gini ya. Tahun ini kita sudah beli laptop gitu ya. Tahun depan
kita beli lagi gitu, karena yang ada ini rusak gitu ya. Nah seperti itu. Apakah dalam hal seperti ini ada sebuah evaluasi dari inventarisasi, dari bagian bidang inventarisasi barang ini disetujui atau tidak disetujui begitu? Nah itu biasanya Bu, waktu kita penganggaran itu kan merencanakan, waktu kita asistensi ya, waktu kita pembahasan TAPD itu biasanya dicek berapa kebutuhannya, berapa dia menganggarkan tahun ini, berapa barang yang ada, berapa kebutuhannya, kekurangannya berapa, ada di situ diceknya satu-satu, biasanya kayak gitu. Jadi sesuai kebutuhan. Bilanya barangnya masih bagus, ibaratnya masih memenuhi, ya kita kada setujui. Tapi ketika barang itu memang sudah berkurang, ada yang rusak, ada yang harus diusulkan penghapusan dulu, baru bisa menambahkan, menganggarkan. Penghapusan itu ada jangka waktunya kah, Bu Eri? Misalnya barang itu sudah berusia sekian tahun, misalnya baru bisa dihapuskan, meskipun dia rusak sudah tahun berapa kemarin gitu. Kalau rusak Bu, bisa diusulkan di penghapusan. Meskipun berusia baru gitu ya? Oh. Terus diusulkan penghapusan, tapi melalui prosedur harus ada RKPMD penghapusan. Jadi SKPD itu misalnya punya barang yang rusak berat dan tidak bisa dipakai lagi, tidak bisa diperbaiki, itu harus dia mengusulkan di RKPMD penghapusan. Nah, ketika dia sudah mengusulkan RKPMD penghapusan, baru bisa dieksekusi gitu, bisa dihapus. Kalau tidak ada di RKPMD ya sampai tahun berapa ya nggak bisa dihapuskan, harus ada prosedurnya, lewat prosedurnya. Menambahkan sedikit Bu Nelly ya, ini nggak apa-apa, ini harus sedikit juga diberikan satu stressing Bu, bahwa masa manfaat tadi, apakah satu pengakhiran ketika nanti barang milik daerah itu terpakai? Jawabannya adalah tidak. Jawabannya adalah tidak, tidak wajib seperti itu. Contoh Ibu, misalnya ada peralatan dan mesin berupa kendaraan roda 2. Masa manfaatnya kalau tidak salah pula menghafal ngalih pang. Jadi 7 tahun misalnya, 7 tahun. Ketika diadakan di tahun 2020 berarti 2027 misalnya harus dimusnahkan, tidak. Karena apa? Berkewajiban SKPD atau OPD tadi untuk merawat, memelihara. Untuk apa itu? Ya untuk kemanfaatan ketika masa manfaat. Apabila berlebih bagaimana? Nggak apa-apa, tetap bisa dipakai. Karena kan keuangan daerah tadi ada kadang-kadang itu berlebih, kadang-kadang harus dipres dan lain sebagainya, sehingga tidak mewajibkan bahwa ketika masa manfaat itu habis harus dimusnahkan, tidak Bu. Jadi bisa 10 tahun dan lain sebagainya. Rata-rata untuk di pemerintah Kabupaten Laut apik-apik memelihara barangnya Bu. Iya, harusnya sih memang seperti itu, tapi ada kecenderungan ya, ada kecenderungan dalam rangka efisiensi. Itu dia. Oke, baik. Kita ke suara pendengar, maaf ya, suara pendengar agak terkesampingkan daripada ada yang nelpon. Saya lagi asik banget gitu dengan barang-barang inventaris. Baik, ada suara pendengar rekan Anang di Tampang. Selamat pagi, ini katanya Pak, orang awam saya ini, apakah ada juga aplikasi buat masyarakat umum bisa mengakses barang-barang yang dilelang oleh BPKAD? Nah, Oke, seperti misalnya barcode ini menjadi mudah untuk masyarakat bisa mengetahui tahun, kondisi dan sebagainya. Oke, dari barang tersebut. Langsung aja ke yang nomor 2. Yang nomor 2 ada rekan Janah di Kunyit. Ya, selamat pagi rekan Janah di Kunyit. Pertanyaannya, umpat betakunah. Maaf kalau salah, misal kalau aset daerah yang keperuntukannya gasan masyarakat umum, itu kan rentan rusak karena fasilitas umum. Dengan mengetahui data-data sejak tahun berapa dan lain-lain, nah bagaimana kecepatan monitoring dinas terkait dengan barang-barang yang sudah rusak atau sudah lama? Apakah aplikasi ini juga bisa membantu untuk para dinas terkait mengetahui bahwa barang ini sudah rusak, padahal barang untuk masyarakat itu diperlukan masyarakat umum? Oke, satu lagi. Selamat pagi, ada rekan Udin Sedunia. Iya, rekan Udin Sedunia. Kalau barang aset daerah digunakan tidak untuk peruntukannya, bagaimana kelanjutannya? Hehehe. Nah, 3 penting Pak. Oke, langsung kita tanggapi satu persatu ya, dari Pak rekan Anang tadi di Tampang. Siapa Bu Nelly kira-kira yang menjawab? Siap. Ulun ya? Siap. Oh, terima kasih Pak Anang dari Batu Ampar.
Ini sangat luar biasa beliau nih. Beliau kelihatannya sering kali mengikuti lelang. Nah, itu dia. Iya. Tapi mohon izin ya Ibu Nelly, kalau untuk kaitan dengan lelang ini adalah tupoksinya di pemanfaatan aset, yaitu Pak Haji J. Namun karena masih dalam lingkup satu SKPD, ulun juga mendengar info-infonya. Lelang barang milik daerah ini peruntukannya adalah untuk menghapus dari neraca pemerintah daerah. Nah, jenisnya apa saja? Biasanya itu kan peralatan dan mesin, Bu. Berupa genset, sepeda motor roda 2, roda 3, roda 4 dan lain sebagainya. Nah, kaitannya dengan barcode ini kira-kira apa bisa untuk diterapkan ke depan? Ini memungkinkan, Bu. Tapi proses lelangnya pada saat ini adalah by aplikasi. Memang diwajibkan oleh kantor pelayanan lelang di Banjarmasin. Kenapa wajib pakai KPKNL? Karena kita memakai jasa penilai pemerintah. Dan seperti itu. Untuk apa? Ini adalah untuk supaya buktinya betul-betul otentik dan betul-betul tidak ada intervensi ketika lelang. Seperti itu. Nah, terus pelaksanaan lelang. Kalau dulu kami waktu diinventarisasi, Bu, itu masih manual. Jadi seperti orang penjual wadah pada saat itu. Siapa nang angkat tangan paling nilainya paling tinggi itu yang menang. Kalau sekarang tidak. Taruh harga gitu ya? Sekarang adalah betul-betul fresh. Jadi by aplikasi. Nah, syaratnya adalah terhadap barang yang mau dilelang tersebut itu biasanya dinilai oleh tim penilai terlebih dahulu. Nah, setelah itu nanti akan diturunkan menjadi nilai limit dengan perhitungan tertentu sebagai dasar. Nah, ketika dasar tersebut baru diumumkan sehingga Bapak Ibu yang peserta lelang itu bisa melihat di satu aplikasi pelelangan. Tapi tidak cukup itu, harus mencek kondisi barangnya yang Anda beli. Jangan sampai nanti beli karung dalam kucing, salah ya. Beli kucing dalam, harus betul-betul dicek. Jangan-jangan nanti ini sudah rusak parah dan lain sebagainya. Berharap adalah tidak demikian. Dan juga kaitannya dengan pelelangan tersebut, mudah-mudahan ini betul-betul bermanfaat untuk bagi pemenang lelang dan juga rekan-rekan yang betul-betul memerlukan seperti itu. Apakah mungkin barcode tadi? Mungkin, masih mungkin. Karena kan baru 1 tahun, Bu, belum dikembangkan. Baik. Yang kedua adalah dari Bu siapa tadi, Bu? Bu Jana. Ya, Ibu Jana. Terkait dengan kepemilikan yang ada di SKPD khususnya Fasum ya, Bu ya. Bagaimana ini SKPD misalnya mereka punya Fasum berupa fasilitas umum yang permainan anak-anak misalnya gitu ya. Boleh ya, Bu ya? Permainan anak-anak yang tercatat di dalam SKPD terkait itu tentunya juga menjadi aset tetapnya masing-masing SKPD. Tergantung dari SKPD apa dulu. Misalnya kayak DPR, KPLH, DLH, dia punya RTH misalnya catatan. Nah, itu kan ada beberapa aset yang memang harus termonitor. Nah, makanya di dalam Permendagri tadi, Bu, paling sedikit 5 tahun. Dalam hal inventarisasi. Kalau per tahun apakah boleh? Boleh, nggak ada masalah. Wong untuk mencek kok. Baik, yang berikutnya adalah dari Pak Udin. Pak Udin Sedunia. Pak Udin Sedunia tadi apa tuh, Bu? Aset digunakan untuk bukan untuk peruntukannya. Nah, jadi mohon izin Pak Udin. Makanya kebersamaan dan juga kolaborasi dengan masyarakat ini mewajibkan kita untuk saling memberikan satu informasi. Apakah ada aset yang dipergunakan tidak pada tempatnya? Nah, ini mudah-mudahan nanti dari informasi-informasi seperti yang terhormat Pak Udin ini sangat bagus, Bu. Sebagai kontrol ke depan. Jangan-jangan ini peruntukannya untuk A, ternyata kasan B. Nah, ini artinya ini sebenarnya pengadaannya untuk kursi misalnya di pinggir jalan begitu ya. Di pinggir jalan ya. Tapi ternyata ini di halaman rumah saya gitu. Dipindah gitu. Iya, begitu. Kelanjutannya seperti apa kata Pak Udin kalau ditemukan seperti ini? Memang sudah selayaknya Bapak Ibu kita himbaukan kepada masing-masing pengguna barang, yaitu kepala SKPD, mohon kiranya tidak terjadi demikian. Kalau memang peruntukannya adalah untuk Fasum, berada di misalnya sekarang kan sudah tertata bagus, drainase kita, ada lampu-lampunya, apalagi di Abu Yasin, seperti Malioboro, Bu. Betul sekali ya, Malioboronya. Jadi kalau kursinya ada di situ, ya harus ada di situ. Jangan sampai berpindah kemana? Mendeteksi hasilnya juga susah, manfaatnya juga kurang. Berharap bahwa
sesuatu yang pada tempatnya itu mudah-mudahan nanti berhasil guna dengan siapa yang akan memanfaatkan seperti itu. Mudah-mudahan tidak terjadi. Artinya, Pak Udin. Kelanjutannya tadi ya kata Pak perlu Udin, inventarisasi. Ketika kita mengetahui khususnya pemerintah daerah dalam hal ini aset ya, mengetahui bahwa itu barang ternyata tidak digunakan sebagaimana peruntukannya, maka sampaikan saja ke SKPD-nya. Sekarang kan banyak media misalnya sampaikan kalau misalnya nanti patuh dengan si pengelolanya, oh si A saya kok patuh, mas kenapa nih atau asetnya misalnya berpindah masukkan ke suara pendengar gitu ya, atau misalnya masukkan ke e-lapor ya. Tidak dilarang itu. Iya. Lalu setelah mengetahui seperti itu, apa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini bidang aset? Pasti nanti Bapak Ibu dengan adanya ketidaksesuaian dan lain sebagainya nanti akan ditata ulang di mana tempatnya ini kan gitu. Insya Allah bisa. Apa peruntukannya gitu? Sesuai dengan peruntukannya. Pertanyaannya juga pernahkah ditemukan hal seperti itu? Kalau kami karena hampir 15.000 sekian itu ya Bu, terus di BPKAD yang lebih mengetahui di SKPD-nya seperti itu. Kalau yang laporannya ya. Tunggu laporannya. Iya. Terima kasih Pak Udin. Oke, baik. Saya masih ke Bu Eri. Aduh, waktunya sudah di zona pas itu. Bu Eri, ketika barang itu dimusnahkan, dihilangkan, itu selanjutnya ya barang yang tadi dihilangkan itu diapakan Bu Eri? Maksud saya kalau misalnya kayak barang-barang yang mungkin bisa dijual kembali, rongsokan atau apa tuh, atau bagaimana? Apa perlakuan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini bidang aset terhadap barang yang sudah dimusnahkan? Kalau barang yang masih bisa dipergunakan, misalnya kalau yang rosok-rosok itu bisa diikutkan lelang Bu, itu kan ada pemulung online kalau sekarang tuh bisa. Jadi luar biasa ternyata. Iya. Yang sudah itu yang jadi pertanyaan saya. Saya bingung ini kalau barang-barang kayak serpihan apa gitu ya, tidak bisa dimanfaatkan, tapi dia masih ada barangnya gitu dan bisa didaur ulang. Oh, ternyata ada pemulung online pasti. Selangkah lebih maju ya. Nah, keren. Luar biasa, keren sekali. Belum terekspos Bu. Ya, belum terekspos. Dan ini juga ya kabar gembira nih buat masyarakat. Bisa menjadi peluang usaha nih ya. Asal kontak dengan Bu Eri ya. Bu Tini Bu, yang menangani Bu Tini. Oh begitu, oke. Karena Bu Tini nggak ada kan ya, jadi lewat Bu Eri nanti. Oke, baik. Saya masih ke Mas Hendra juga. Mas Hendra, ketika barang itu dimusnahkan karena rusak, karena kadaluarsa dan lain sebagainya, bagaimana dengan pencatatan yang ada di daftar inventaris kita? Apakah nanti dihilangkan, di-delete maksudnya, atau barang itu tetap ada tapi ada keterangan? Itu akan dibikinkan kalau yang ada penghapusan, ada SK-nya penghapusan Bu. Jadi otomatis barangnya di database-nya sebenarnya dimasukkan ke penghapusan. Jadi ya memang penghapusan Bu, memang dianggap artinya ada data tersendiri barang-barang yang sudah dihapus. Ada SK. 2023 Bu kemarin ada penghapusan. Kami termasuk juga ikut menghapus barang-barang aset yang ada di Kecamatan Bajuin. Berapa tahun sekali penghapusan itu bisa dilakukan Bu Eri? Oh begitu. Tidak diproyekkan oleh bagian Paimun gitu ya. Saya proyekkan nih 5 tahun sekali gitu, rame-rame kita hapus barang. Enggak ya? Tergantung dari permintaan SKPD. Oh begitu. Nah, lalu ketika SKPD barang itu kan ada di SKPD tadi ya. Nah, barangnya dihapus tadi. Setelah dihapus, ini barang ini apakah dibawa ke BPKAD atau tetap di SKPD menjadi haknya SKPD tadi untuk mengonlinekan ke pemulung tadi? Kalau yang dihapuskan bisa dilelang, itu mungkin dikumpulkan di BPKAD ketika lelang. Tapi kalau yang sudah dimusnahkan biasanya di bak kunci Bu, dimusnahkan. Langsung di tempat penghapusan Bu. Tempat pemusnahan, ada tempat pemusnahannya. Jadi langsung dibuang. Iya, luar biasa ya. Tadi sebenarnya ada yang nelpon ya, Bu Armah, mohon maaf tidak terangkat ya, karena tadi saya lagi masih asik banget membayangkan banyaknya barang yang diurusin oleh Pak Paimun, Bu Eri dan juga Mas Hendra ya. Ini asik sekali tadi. Dan memang kalau kita menguak ya masalah inventarisasi barang milik daerah ini rumit sekali ya, banyak sekali hal-hal yang perlu kita sikapi karena ini juga menjadi sebuah permasalahan yang mengakar
sepertinya mengakar ya di seluruh SKPD bahkan sampai ke bawah-bawahnya begitu. Ya, seperti itu. Siap. Ya, tapi sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung dan itu tandanya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di kesempatan pagi hari ini. Bu, izin dulu closing, Bu. Sekaligus closing dari Pak Paimun. Silakan, Pak. Oke, baik Ibu Nelly Aryani SHMH, Bapak Setiawan Juri, betul Bu, ini sangat luar biasa. Siap. Ibu dan Bapak ini. Baik rekan-rekan pendengar setia, bahwa pengelolaan aset pemerintah daerah ini menjadi kewajiban dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Itu apapun, ya Bapak Ibu sekalian. Dan seperti halnya hari ini memberikan satu semangat yang luar biasa dalam rangka tertib pengelolaan barang milik daerah. Pengelolaan barang milik daerah tadi, itu ada penguasa, ada pengelola, ada pengguna, dan kuasa pengguna. Mari Bapak Ibu, kami hanya sebatas untuk bisa menghimbau, mari kita bersatu padu, karena aset atau barang milik daerah tersebut ini sekarang sudah disetarakan dengan uang. Dan juga ketika dalam LKP di pemerintah daerah ini adalah bagian juga terpenting. Sehingga mari kita jaga, mari kita manfaatkan sedemikian rupa, dan ketika pengelolaannya mari kita bersama-sama untuk semaksimal mungkin. Semoga bermanfaat. Demikian dari ulun tim BPKAD dan dari Pak Haji Suwina, Sekretaris Kecamatan. Ulun maturkan terima kasih. Tidak ada gading yang tidak retak. Apa yang ulun sampaikan jauh dari sempurna. Setidaknya bisa memberikan satu informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Paimun, Pak Supinal, Mbak Eri, dan juga Mas Hendra. Terima kasih atas kebersamaannya di pagi hari ini. Semoga apa yang kita perbincangkan benar-benar dapat menguak pengetahuan kita ya tentang inventarisasi barang milik daerah. Dan kami juga berharap Kecamatan Bajuin menjadi pintu pembuka ya untuk kecamatan-kecamatan dan juga SKPD yang lainnya ya dalam hal pencatatan sistem informasi inventarisasi data dan aset yang milik daerah ini. Sekecil apapun barang yang diadakan dengan menggunakan dana APBD, dia adalah aset ya barang milik daerah dan harus wajib dipertanggungjawabkan. Nah, harus diperhatikan aturan-aturan yang berlaku, wajib dipertanggungjawabkan. Baik, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati. Terima kasih juga para pendengar yang sudah setia berkontribusi bersama kami, dan para pendengar yang selalu stay tune di 102,3 RPPL Radio Tuntung Panang FM, radio kebanggaan kita bersama.